Bab 6. Tanggung jawabku terhadap keluarga. Uraian materi. 1. Anak dalam keluarga. Seorang anak adalah anugerah terindah dalam keluarga. Ya, kamu adalah berkat terindah dari Tuhan. Mungkin tidak kamu sadari bahwa dalam setiap doa orang tua, nama kamu selalu disebut. Demikianlah kita sebagai anak harus juga mendoakan orang tua kita. Anak menjadi sosok penting yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Trinitas segitiga cinta artinya relasi antara bapa, ibu, dan anak-anak didasarkan kepada cinta kasih yang tulus. Orang tua kamu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai kamu menikah. Hal ini tidak mudah, membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar. Karena kompleksitas kebutuhan kamu yang harus dipenuhi, sampai kapanpun budi baik mereka tidak pernah terbalaskan. Meskipun demikian, jangan menganggap suami istri Kristen yang tidak memiliki anak adalah orang yang berdosa dan tidak diberkati. Ingatlah, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus juga tidak menikah atau berkeluarga, tetapi hidup mereka justru diberikan untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama. Hidup tanpa pasangan dan tidak mempunyai anak secara Kristiani bisa menjadi hidup yang indah, keberkatan, dan berguna bagi sesama. Bagaimana pandangan kamu terhadap orang yang tidak menikah atau orang yang tidak memiliki anak? 2. Tanggung jawab anak. Bacalah artikel di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan di bawahnya. Kisah ayah, remaja, dan burung pipit. Suatu sore, saat langit cerah namun teduh, dengan angin bertiup semilir, di halaman sebuah rumah berpagar tinggi, seorang ayah yang telah lanjut usia dan anak lelakinya yang masih muda tampak sedang duduk di bangku taman, bersantai sambil menikmati suasana sore hari yang nyaman. Sang anak asik membaca koran, sedang sang ayah tampak hanya diam terpukul memandangi tanaman. Ketika tiba-tiba seekor burung pipit hinggap di dedaunan tanaman yang berada di dekat sang ayah. Ia bertanya kepada anaknya yang sudah beranjak remaja, "Nak, apakah itu?" Setelah melihat sejenak ke arah tanaman yang sang anak menjawab ringan, "Itu burung pipit ya." Kemudian ia melanjutkan membaca koran. Sang ayah memandang ke arah burung itu lagi, kemudian bertanya kembali, "Apakah itu?" "Sudahkah aku katakan burung pipit ya?" jawab si anak dengan nada sedikit kesal. Sang ayah masih memandangi burung pipit tersebut, yang tak lama kemudian terbang dan hinggap kembali di tanah di sisi lain dari halaman tersebut. Dengan pandangan yang masih lekat pada burung itu, kembali sang ayah bertanya, "Apakah itu?" "Burung pipit, ayah, burung pipit," jawab sang anak yang kesal. "PIPIT," lanjut sang anak sambil mengeja dengan marah. Sang ayah yang masih ragu dengan penglihatannya yang mulai kurang baik bertanya kembali, "Apakah itu?" Kali ini sang anak benar-benar marah. Dengan nada keras ia menjawab, "Mengapa ayah menanyakan ini terus-menerus? Bukankah sudah berulang kali kukatakan bahwa itu burung pipit? Tidak bisakah engkau mengerti?" Mendengar hardikan anaknya, sang ayah yang merasa sakit hati kemudian bangkit dari duduknya untuk masuk ke dalam rumah. "Mau kemana?" tanya sang anak. Sang ayah tidak menjawab, hanya memberikan isyarat tangan yang berarti "sudahlah", dan melanjutkan langkahnya ke dalam rumah dengan langkah gontai dan hati yang sedih. Sang anak meskipun kesal menyadari bahwa ia tidak sepantasnya membentak ayahnya yang setelah lanjut usia. Tapi peristiwa tadi memang sungguh membuatnya kesal dan menghilangkan selera untuk meneruskan membaca koran. Saat sang anak masih termangu, sang ayah kembali sambil membawa sebuah buku yang ternyata adalah buku hariannya. Sang ayah duduk kembali di sebelah anaknya, sambil membolak-balik halaman buku seperti mencari sesuatu. Setelah ketemu halaman yang dicarinya, ia sodorkan buku harian tersebut ke tangan anaknya.
sama menunjuk bagian yang ia ingin agar anaknya membacanya. Sang anak menerima buku harian tersebut dan melihat bagian yang ditunjukkan oleh ayahnya. Sebelum ia mulai membaca, ayahnya berkata, "Yang keras ya." Ia ingin agar anaknya membaca buku hariannya dengan suara yang dapat terdengar jelas. "Hari ini putraku yang paling bungsu beberapa hari yang lalu genap berusia 3 tahun. Sang anak mulai membaca. "Sedang duduk bersamaku di bangku sebuah taman. Ketika tak lama kemudian ada seekor burung pipit yang dianggap di hadapan kami. Putraku bertanya hingga 21 kali padaku, 'Apakah itu?' Aku jawab sebanyak 21 kali sebanyak ia bertanya, bahwa itu adalah burung pipit. Aku selalu memeluknya dengan bahagia setiap kali ia bertanya dan mengulangi pertanyaannya. Sekali lagi dan lagi, tanpa sedikit pun aku merasa kesal, karena ia adalah putra kecilku dengan wajah tanpa dosa, dan dengan rasa ingin tahunya yang besar, aku malah merasa bahagia dan senang." Sampai di situ sang anak berhenti membaca. Apa yang barusan dibacanya bukan hanya membuatnya menyadari kesalahannya, tapi membuatnya sungguh menyesal telah memperlakukan ayahnya seperti tadi. Sang anak terdiam, memandang ayahnya sejenak dengan mata berkaca-kaca. Menahan tangis, ia memeluk dan mencium kening ayahnya. Meskipun tidak ada kata-kata apapun yang terlontar dari mulut anaknya, sang ayah tahu bahwa putra kesayangannya telah menyadari kesalahannya. Ciuman dan pelukan eratnya adalah tanda permintaan maaf darinya. Sang ayah pun tersenyum bahagia. Suasana sore yang indah menjadi terasa semakin indah. Taat kepada perintah Tuhan. Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Sejak masa Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat dan pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Dalam Lukas 2 ayat 41-52. Sering terjadi dalam kehidupan saat ini sikap orang tua yang ketinggalan zaman dan tidak banyak tahu. Benarkah demikian? Biasanya orang tua melarang, menyuruh, serta menasihati sehingga banyak anak yang cenderung menjauhkan diri seolah-olah membuat tembok pemisah antara mereka. Anak merasa ingin bebas, serta ingin mempunyai pandangan sendiri, sehingga kurang senang pada otoritas atau kekuasaan orang tua yang mengatur. Keinginan untuk bebas ini dapat menimbulkan kejengkelan dan salah paham apabila antara orang tua dan anak tidak memahami jalan pikiran masing-masing. Memang masa yang paling sulit seringkali adalah masa remaja. Di satu sisi remaja mengalami perkembangan, seringkali tidak bersesuaian dengan pendapat dan harapan orang tua serta lingkungan. Oleh karena itu, kamu perlu memahami perkembangan masa remaja, sehingga kamu bisa menghindari konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi. Ada 4 aspek yang perlu kamu pahami. 1. Perkembangan kognitif. Pada usia ini kamu memasuki tahapan kematangan intelek. Kamu mampu berpikir jauh, melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Kamu bisa memecahkan masalah secara sistematis, tidak hanya meniru orang lain. Kamu bisa berpikir reflektif, mengevaluasi pemikiran, melakukan imajinasi ideal, dan berpikir abstrak. 2. Perkembangan moral etika. Pada usia ini, penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan, mereka perlu dihormati. Kamu mulai senang menegakkan hukum dan disiplin, gemar memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan dan memperhatikan tata kehidupan sosial serta kepentingan keamanan diri. Kamu menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. 3. Perkembangan ego. Kamu berada di dalam situasi di mana satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain ingin menyisihkan rasa kecampuran identitas. Kamu mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian identitas, atau kelompok teman, ideologi, kekristenan yang kamu anut. Ada kalanya kamu juga mengevaluasi identitas yang dianggap kuno untuk dipikir ulang. Identitas meliputi 3 konsep diri, yaitu seksual, pekerjaan, atau panggilan, dan sosial. Kamu ingin tahu siapa diri kamu dan kemana hidup diarahkan. Mengenai identitas diri yang unik, kamu sering mengalami konflik identitas karena ada jarak
antara siapa diri yang sebenarnya dan keinginan menjadi pribadi ideal. 4. Perkembangan iman. Pada usia ini, kamu membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercayai oleh keluarga sendiri menuju pandangan di luar diri dan keluarga. Seringkali bagi remaja, Allah adalah pribadi yang paling berperan dalam hidupnya. Allah menjadi sahabat yang paling karib dan memahami kehidupan remaja. Kamu mempunyai komitmen dan loyalitas yang sangat dalam terhadap Allah sebagai tempat menyimpan seluruh kepercayaan. Bagi remaja, seringkali juga Allah juga dipandang sebagai Allah kelompok atau Allah kolektif. Dengan pemahaman ini, orang tua memahami bahwa keinginan untuk bebas dan berdiri sendiri merupakan bagian dari pertumbuhan remaja. Seorang anak tidak akan bertumbuh menjadi dewasa selama ia masih bergantung pada pikiran orang tuanya. Tetapi di pihak lain, anak juga harus memaklumi bahwa pikirannya keluar dari kepala yang belum banyak pengalaman. Memang seorang remaja sudah mampu menganalisis suatu masalah secara logis, tetapi dengan tingkat kognitif yang belum matang, seorang anak belum mampu memperhitungkan dampak dan konsekuensinya. Oleh karenanya, pikiran seorang remaja perlu diimbangi dengan pikiran orang tua, karena orang tua sudah banyak mengucap asam manis kehidupan. Ketegangan antara remaja dengan orang tua juga dapat dihindari kalau hubungan antara keduanya bersifat terbuka. Orang tua sebelumnya ingin mengobrol dengan anak mereka yang remaja secara intim. 3. Taat kepada perintah Tuhan, menghormati orang tua. Salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-17 adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormat berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Di dalam hukum Taurat tertera perintah yang mengharuskan orang Israel untuk menjatuhkan sanksi berat, yaitu kematian kepada anak yang mengutuki orang tuanya. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. B. Bertanggung jawab melihara kelangsungan hidup orang tua. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Juga sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan anak untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua masing-masing, dan C. Menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Memahami aspirasi orang tua, melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka dan mengakui keunggulan mereka. Singkatnya, menghargai usaha orang tua untuk mengantar anak ke gerbang dewasaan sampai orang tua melepas anaknya untuk berjalan sendiri seutuhnya. Sikap hormat dan pengertian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Bukan hanya sikap anak kepada orang tua, namun juga sikap anak terhadap saudaranya satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih.